Dr. Erna Setianingrum. Selamat siang Bu Erna. Ya, saya tuh mau selamat baca kurikulum vitae-nya sudah deg-degan loh ya. S2-nya saja ini yaitu Magister Manajemen STIEAB, kemudian Master of Art in Pastoral STTB Surabaya, kemudian Pendidikan Kristen Institut Injil Indonesia, S2 Magister Ilmu Kesehatan IIK Surya Mitra Husada, S2 Magister Teologi, kemudian S3 Doktor Teologi, S3 Doktor Kepemimpinan, keren sekali nih, S3 Doktor Manajemen Pendidikan UNESA. Itu belum yang lain-lain, dan itu yang sampai tahan nafas dulu, sampai tahan nafas dulu. Iya, ini saya juga tuh di bawah semua ya ampun. Tapi sebenarnya Bu Erna, kita jadi penasaran ya. Sebenarnya pada awalnya sampai akhirnya mengecam begitu tingginya pendidikan yang akademiknya itu tuh pada awalnya seperti gimana sih? Ya, jadi saya ini cerita ya. Iya, kita cerita nih. Saya dilahirkan dari orang yang sangat sederhana, Ibu. Jadi bapak saya itu tentara yang pangkatnya rendah, ibu-ibu rumah tangga. Kemudian saya disekolahkan di sekolah perawat kesehatan. Karena berharap setelah lulus itu bisa langsung kerja. Jadi dari SMP ke SPK kan gitu ya. Nah, kemudian saya pengen kuliah gitu. Teman-teman saya kan banyak yang kuliah nih. Saya pengen kuliah, tapi saya keburu menikah. Nah, saya menikah, kemudian setelah saya punya anak itu 3. Setelah yang pertama D3? Belum. Oh, belum, tapi ya, sudah masih menikah. D1. Oh, D1 terus menikah. Iya, terus menikah. Nah, kemudian saya setelah punya anak 3, saya melahirkan anak yang ketiga, saya izin suami. Saya mau kuliah, gitu kan. Nah, dia bilang, "Wong pegawai negeri aja kamu mengundurkan diri, kamu keluar, ngapain kamu kuliah," gitu kan. Nah, saya kepingin berjuang lah, kepingin impian saya netralisasi. Waktu itu saya menggeluti dunia marketing. Dan kita tahu kalau marketing kan income bisa kita rencanakan kan gitu kan, tinggal kejar kan gitu. Tak terbatas. Nah, iya. Nggak kayak kalau kerja kantoran ya, gaji segitu dari situ kan. Iya. Ada Beda. passive income lagi Nah, kan. ya itu. ini yang pasif income itu yang bikin Banyaknya ya yang pasifnya. Ya, kemudian saya ambillah D3 sama S1 karena marketing kan kita ketemu dengan istilah-istilah marketing kan. Otomatis saya ambil S1 ekonomi, D3-nya kesehatan. Kemudian masuk ke D4 lanjutan dari D3 kesehatan. Itu kan selesai tahun 2010. Saya mulai di tahun 2005. Nah, kemudian 2010 setelah selesai dua-duanya saya masuk ke Magister Manajemen. Kok ya kurang ya waktunya ya, banyak nganggur. Cuan kan datang sendiri karena passive income ya. Ngapain ya gitu kan, udah biasa kita kerja tuh full, kemudian kok longgar kan jadi agak ada yang kurang gabut ya. Nah, saya ambillah Master of Art in Pastoral. Nah, setelah itu kok masih ini yang S2 satunya lulus, masih ada waktu, saya ambil yang satunya lagi, Master Pendidikan. beliau Bahkan gitu Master ya? Pendidikan saya pernah ngambil 2 kali. Hanya kena remeh, Bu. Kenapa saya ngambil di tempat yang lain? Mata kuliah yang saya cari nggak ada. Oh ya Allah. Jadi saya itu adalah penulis buku dan artikel. Jadi saya kepingin sekali tentang konseling nih. Nggak ada. Saya pindah ke tempat lain, tapi saya menyelesaikan yang satunya. Tetap selesai. Tetap selesai. Yang satunya juga selesai. Kemudian saya ngambil lagi magister kesehatan. Tapi sebelum saya ambil magister kesehatan, saya ngambil doktoral, pastoral in ministry. Gitu, karena kan tadi ada Master of Art in Pastoral, jadi saya lanjut. Jadi kadang-kadang itu saya sekali jalan tuh 3 kampus. Dan orang berpikir, Mbak, kita orang berpikir seperti ini, kok bisa ya, anak-anak bagaimana, suami bagaimana. Nah, tapi nanti tak ceritakan belakangan. super Jadi luar biasa. setelah itu selesai Master of Art in Pastoral, masih ada yang belum selesai nih. Saya ngambil S2 kesehatan. S2 kesehatan saya ngambil karena saya melanjutkan dari nakes tadi. Nah, berikutnya saya lanjut lagi ambil S3. S3 di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, sama di Yogyakarta. Itu bareng, S3 2 bareng. Wah, kepala S3. saya mau pecah rasanya itu.
boleh terlontar Kak kalau pecah. Iya. Jadi udah berapa kali bareng magisternya nggak Iya. pecah ya? Tapi Tiganya ternyata tambah S2 tiga 2 kali lagi. itu kepala mau pecah karena bolak-baliknya belum lagi ya, waktunya. satunya di Surabaya, satunya di Jogja. Oke. Tidak semua tempat di Surabaya saya kuliah, ada di Batu Malang, di Yogyakarta kayak gitu. Kemudian sempat ada juga yang di Semarang. Nah, jadi beberapa itu mondar-mandir gitulah intinya. Terus kemudian waktu S3 yang kedua saya selesaikan S3 yang pertama dulu sama S2 itu barengan. Ternyata itu tesis sama disertasinya bareng, wisudanya hampir bareng, selisih 2 bulan. Itu saya berat sekali, Bu. Saya opnam 1 tahun 3 kali. Kebayang. Dalam kondisi opnam saya masih pegang laptop, masih selesaikan karena saya memang senang menyelesaikan disertasi, skripsi, ya tesis, ya senang ya. Jadi kayak hobi gitu ya menyelesaikan jurnal. Jadi pada waktu saya menyelesaikan, kemudian saya diwisuda, itu luar biasa rasanya. Dan saya kuliah tidak ada yang online loh. Semuanya offline loh. Iya, semuanya luring, gak ada yang daring kan. Sekarang trennya daring soalnya karena ya, satu minggu itu full kuliah. Bahkan ada yang di Semarang itu berangkat pagi pulang Kamis sore. Berangkat pagi pulang Kamis sore setiap minggu. Nanti Jumat Sabtu itu ada kuliah yang weekend. Itu saya selesaikan kebayang juga. tuh Mbak kok suami nggak support, nggak Iya. bikin jalan. Iya, anaknya 3 loh. Nah, ya kan? makanya Berangkat pagi berangkat Senin sampai Kamis itu saya di Semarang. Jadi saya ketemu suami itu cuma hari Minggu yang bisa quality time seperti itu. Jadi anak-anak gimana, untung orang tua tak support. Jadi orang tua membantu untuk menyiapkan keperluan mereka manakala saya nggak ada. Tapi manakala saya ada, saya tetap melayani anak-anak, ya. Dan kenapa suami kok support banget? Padahal saya juga dari 13 kali kuliah itu yang dapat beasiswa itu cuma 1. Yang mana itu? Yang MKes dibiayai oleh waktu itu masih IIK Strada Indonesia. Saya terima kasih. Sekarang sudah jadi Universitas Strada Indonesia. Nah, yang satunya itu bayar separuh sih karena merekomendasikan teman-teman kayak gitu ada. Tapi tetap kan mahal, apalagi untuk biaya S3. S3 saya percaya. Satu contohnya ada sebelahnya tuh. Iya. Makanya saya ngap ini persiapan S3. dulu. Karena saat itu passive income saya itu belasan juta, Bu. Mbak, passive income segitu. Waktu lo itu loh ya, itu gede banget loh itu. Ya, gitu. paling jelek di angka 8 juta. Jadi kalau semisal untuk UMR biaya lewat kuliah itu sudah tinggal lama. tinggal transfer aja gitu kan. Makanya beliau bingung bawa uang kemana. Ada saya kasih rekening ya. Kayaknya harus transfer rekening ke beliau. Tapi dapat passive income segitu itu pun juga tidak gampang, Bu. Saya fokus kerja di multi level marketing high desert internasional pagi sampai malam selama 3-4 tahun nggak berhenti. Sehingga bisa mendapatkan passive income. Iya, passive income besar. Jadi itu yang saya korbankan awal. Saya memang sedikit workaholic sih. Kayaknya nggak sedikit deh. Luar biasa. Jadi kemudian setelah saya menyelesaikan semuanya, S3 yang paling sulit itu S3 yang di UNESA. Karena waktu itu pandemi. Setelah lulus saya dapat 5 buku ajar dan referensi. Jadi saya penulis buku ada 30 buku ajar yang saya tulis, Bu. Buku referensi. Ya. Hanya Mbak 30. Artinya masih ada lagi di belakang. Teman saya ada yang 70 masalahnya. Loh kan